Kalau kamu lagi merasa stuck dengan aktivitas dan rutinitas sehari-hari dan juga merasa diri kamu tidak berkembang, aku punya 4 habit sederhana yang bisa bantu kamu untuk tetap produktif tiap hari, terkoneksi dengan dirimu dan juga tetap bisa berkembang. Hai, kenalin aku Emil, praktisi public speaker yang punya pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai announcer dan freelance TV host, juga sebagai seorang jurnalis. Jadi, aku punya 4 habit sederhana yang aku lakukan di tiap harinya supaya aku bisa lebih produktif dan tetap terkoneksi dengan diriku sendiri dan aku bisa tetap berkembang sebagai seorang individu. Akhir-akhir ini, kurang lebih 1 bulan ini aku merasa stuck dan tidak berkembang dengan rutinitasku tiap hari. Kurang lebih sudah 6 bulan ini aku benar-benar fokus bangun kontenku khususnya di affiliate, di TikTok, dan aku mirroring juga di Shopee Video. Selama 6 bulan konsisten konten ini, aku akhirnya merasa stuck dan merasa tidak berkembang sebagai diriku, sebagai individu. Jadi rutinitas setiap hari itu akhirnya bikin aku stuck dan merasa tidak berkembangnya. Aku merasa bahwa jadi monoton hidupnya. Jadi bangun tidur aku hanya memikirkan aku harus ngedit berapa video hari ini, aku harus take konten apa hari ini untuk affiliateku. Jadi bertahan begitu selama 6 bulan ini dan akhirnya sebulan ini aku merasa burnout, aku merasa tidak lagi enjoy dengan aktivitas itu. Lalu aku mulai evaluasi diriku. Ternyata ada beberapa habit sederhana yang biasanya aku lakukan tapi mulai aku tinggalin karena rutinitas tadi ya, karena monoton tadi, aku terlalu fokus untuk video affiliate itu. Jadi setelah aku mulai evaluasi lagi dan mulai aku terapkan kembali ke diriku, aku perlahan-lahan mulai bisa merasa terkoneksi dengan diriku dan aku mulai bisa lebih produktif dan mulai bisa merasa diri berkembang. Jadi 4 habit sederhana itu yang aku lakukan. Yang pertama adalah doa. Ketika bangun dari tidur, karena aku seorang muslim, ritual doa yang aku lakukan adalah aku berzikir. Entah ketika aku lagi sholat atau aku lagi tidak sholat, pasti ritual itu aku harus lakukan. Berzikir tuh sudah jadi ritual dan cara aku untuk bisa terkoneksi dengan diriku sendiri dan juga kepada Tuhan. Apapun rencana-rencana dan harapan aku, paling tidak aku sudah bicarakan itu, aku sudah komunikasikan itu dengan diriku dan juga dengan Tuhan. Itu tuh seperti ritual yang bisa bantu aku untuk merasa aman dan merasa nyaman untuk beraktivitas di satu hari itu. Tapi kalau misalnya kamu non-muslim, kamu bisa melakukan ritual doa itu sesuai keyakinan kamu dan cara kamu berdoa. Atau paling simpelnya mungkin kalau orang pada umumnya tuh adalah meditasi ya. Jadi bangun tidur, menyiapkan beberapa menit waktu di bangun tidur itu untuk meditasi. Kalau aku sendiri, ritual yang aku lakukan adalah doa dengan aku berzikir. Dan itu sangat membantu aku ya, aku merasa lebih aman, aku merasa bahwa aku punya backingan nih. Jadi itu salah satunya habit yang aku lakukan. Habit yang kedua itu adalah merencanakan agenda yang akan aku lakukan seharian itu. Aku dulu punya rutinitas tiap hari bangun tidur, aku harus menuliskan agenda apa saja yang akan aku lakukan di hari itu. Jadi misalnya hari ini aku mau edit dan posting 5 video affiliate. Aku sudah tulis dalam rencana agenda itu, jadi aku bisa tahu tugas dan tanggung jawab aku untuk diriku sendiri. Karena BTW aku freelance sekarang setelah karir break dari profesi aku sebagai jurnalis dan announcer radio, jadi aku mulai melakukan beberapa pekerjaan yang freelance. Rencana agenda itu tuh bikin aku bisa lebih terstruktur di hari itu ya. Jadi aku tahu tugas dan tanggung jawab kerjaan aku yang mau aku lakukan tuh hari itu tuh apa. Misalnya aku harus edit 5-6 video affiliate hari itu. Jadi aku harus kerjakan itu. Lalu agenda apa lagi yang misalnya aku ingin lakukan di hari itu. Misalnya aku harus spend waktuku 10-20 menit untuk baca buku di tiap hari. Itu. Jadi aku memasukkan itu di rencana agenda yang kemudian ketika aku selesai melakukan itu aku akan checklist. Rencana agenda ini tuh juga akan bantu kamu lebih terarah ya. Apapun yang kamu rencanakan di hari itu paling tidak jangan lupa ditulis di agenda rencana pagi hari dan itu bisa jadi map kamu untuk aktivitas kamu di hari full itu ya. Lalu, habit yang ketiga yang biasa aku lakukan adalah menyisihkan waktu 10-20 menit untuk baca buku.
Jadi aku menyisihkan waktu di pagi hari itu dengan baca buku. Aku lagi suka baca buku-buku pengembangan diri atau self improvement, dan itu tuh bisa bantu aku untuk evaluasi diriku sampai sejauh mana aku berkembang, dan aku menghindari untuk baca berita di pagi hari. Ini tuh rutinitas yang sudah selalu aku lakukan ketika aku masih jadi jurnalis dulu ya. Aku menghindari baca berita keras di pagi hari karena energinya tuh nanti merusak moodku seharian gitu. Apalagi kalian pasti tahu akhir-akhir ini kok tidak ada berita yang menyenangkan ya. Kalian tahu sendiri informasi-informasi buruk selalu datang tiap waktu dari pemerintah yang itu tuh bakal menguras energi banget. Jadi aku membatasi diri tidak membaca berita di pagi hari. Selain itu, aku tidak membuka sosial media, baik Instagram, Twitter, Facebook, itu aku tidak buka. Apalagi aku lihat story WhatsApp orang ketika bangun tidur. Itu aku hindarin banget, karena itu tuh yang akan energi-energi dari luar itu tuh yang akhirnya bisa mencemari energi aku sendiri, yang bikin aku jadi bad mood dan akhirnya tidak fokus untuk melakukan beberapa hal yang bisa aku lakukan untuk produktivitasku dan kerjaanku. Jadi aku membatasi itu pun kalau aku bangun dari tidur, pasti aku tidak langsung membalas chat yang berkaitan dengan pekerjaannya, kayak dari brand atau dari teman yang minta tolong ABCD. Jadi aku membatasi itu. Jadi aku men-spare waktu ketika bangun tidur itu, aku tidak selalu morning person, tapi ketika bangun tidur itu aku pengen ada waktu space untuk diriku sendiri. Entah itu tadi aku doa dulu, aku baca buku dulu, aku menulis rencana agendaku hari itu, dan aku menghindari hal-hal tadi ya, tidak doom scrolling, tidak scroll social media atau lihat story WhatsApp orang. Dan habit yang keempat, yang terakhir adalah menulis. Jadi habit menulis ini tuh bisa kamu journaling. Kalau aku pribadi, kalau aku tidak journaling di hari itu, aku akan tulis ide konten yang mau aku tulis. Kayak aku mau bikin konten YouTube, aku akan tulis skripnya di pagi hari itu. Atau aku mau bikin konten affiliate nih, aku akan tulis skripnya di pagi hari itu. Jadi isi kepalaku tuh aku curahkan dalam bentuk tulisan di pagi hari. Itu tuh yang bikin aku akhirnya lebih terstruktur dan lebih produktif, bahwa oke, hari ini aku mau bikin konten YouTube, aku sudah menyiapkan skripnya terlebih dahulu. Jadi inputnya sudah ada di otak tadi ya. Aku baca buku itu sudah input masuk sarapan pagi di otakku. Lalu aku bisa menuangkan ide-ideku yang di kepala itu dalam bentuk tulisan. Ini tuh bisa kamu praktekin juga, entah kamu mau journaling, jurnal syukur, atau journaling tentang aktivitasmu atau apapun yang ada di pikiranmu. Ini tuh bantu kamu tuh lebih relax dan bantu kamu tuh lebih tidak kusut di pikirannya. Setelah melakukan lagi 4 habit sederhana yang sebenarnya itu adalah habit yang sering aku lakukan, tapi karena aku sangat monoton dan ambisius dengan video affiliateku beberapa waktu ini, aku tuh jadi merasa tidak terkoneksi lagi dengan diriku, dan kayak kok jadi amburadul ya. Setelah aku coba ulang lagi, aku evaluasi diri lagi, dan oh iya, ternyata itu yang kurang dari aktivitasku beberapa waktu ke belakang. Aku mulai membiasakan diri lagi. Hasilnya aku lebih merasa aku terkoneksi dengan diriku, aku merasa terkoneksi juga dengan Tuhan, aku juga jadi bisa lebih berkembang ya dari input yang aku lakukan, kayak baca buku tadi, kemudian aku refleksi dengan nulis. Itu 4 habit sederhana yang aku lakukan untuk bisa lebih produktif di tiap harinya dan juga terkoneksi dengan diriku sendiri ya. Paling penting juga aku bisa tetap berkembang sebagai seorang individu. Aku berharap semoga ini juga bisa membantu kamu yang lagi stuck dengan rutinitas sehari-hari. Coba lakukan 4 habit ini dan semoga kamu juga bisa tetap berkembang sebagai seorang individu, terkoneksi dengan dirimu sendiri dan juga terkoneksi dengan Tuhan. Semoga membantu. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan juga like-nya. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye!